Inilah ironi yang terjadi di Pantai Mutiara, salah satu kawasan elit di Jakarta Utara. Di satu sisi pemandangan hunian mewah dan laut lepas menyuguhkan kemakmuran. Namun, di sisi lain, infrastruktur vital yang melindungi kawasan ini justru rapuh. Tanggul beton adalah satu-satunya benteng pertahanan bagi ribuan orang yang tinggal di belakangnya. Namun, kini tanggul ini tak lagi kokoh. Celah rembesan air laut yang terlihat jelas seolah menjadi pesan nyata bahwa air laut bisa masuk kapan saja. Pemirsa, ini adalah rembesan air laut dari Tanggul Pantai Mutiara yang ada di sebelah saya ini. Pemirsa, saya menemukan lagi rembesan dari Tanggul Pantai Mutiara ini. Kemungkinan di depan sana ini masih ada lagi. Saya akan mengajak Anda untuk mengukur kira-kira berapa senti lagi ini air akan melewati tanggul ini. Pemirsa, sekarang saya akan mengajak Anda untuk mengukur dengan meteran kira-kira seberapa sih tinggi dari permukaan air laut ini ke tanggul ini. Pemirsa, setelah diukur tadi, batas dari permukaan air laut ke tanggul ini sekitar 100 cm. Kemudian jika diukur dari dasar laut, ini ada di kisaran 160 cm hingga 2 meter. Sebelum ke kawasan Tanggul Pantai Mutiara, saya bertemu dengan Ciko Trikaneskoro, Kepala Bidang Pengendalian Rob dan Pengembangan Pesisir Pantai Dinas Sumber Daya Air Pemprov DKI Jakarta. Ia mengatakan Dinas SDA telah melakukan survei lapangan. Pemprov kini menyiapkan anggaran sebesar 8 miliar rupiah untuk perbaikan darurat dan penguatan struktur tanggul. Saya mau jelaskan, jadi untuk yang anggaran kami 8 miliar untuk tahun depan itu memang kami Dinas SDA untuk mengantisipasi apabila ada kerusakan, kebocoran, kerembesan tanggul di sepanjang pesisir. Jadi memang kalau bicara lingkup, memang kita juga melihat dari kondisi tanggul itu sendiri ya. Tapi pada umumnya kita ada melakukan tahapan-tahapan penutupan atau perkuatan beton di sepanjang tanggul. Seperti mungkin kita lakukan suntikan grouting, kita lakukan ada semacam butterplug, dan juga kita akan lapisi dengan beton jar, istilahnya sering kita kenal dengan nama Southgate. Jadi memang kita sudah melakukan di beberapa segmen ya, dan alhamdulillah itu berhasil. Dinas SDA Pemprov Jakarta juga bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR untuk menangani permasalahan tanggul di Pantai Mutiara. Kami itu ada istilah mitigasi dan adaptasi ya. Jadi kalau kita bicara adaptasi itu sebenarnya kita yang tadi Mbak sampaikan, kita akan melakukan peninggian tanggul. Jadi memang kalau kita bicara tanggul itu memang ada segmen-segmen yang kita kategorikan tanggul kritis yang memang harus dibangun untuk ditambahkan elevasinya ya, sesuai dengan elevasi pasang laut tertinggi sekarang. Nah memang kami sudah melakukan beberapa tahapan bersama Kementerian PUPR ya. Di sepanjang pesisir itu kita sudah banyak melakukan pembangunan tanggul untuk supaya bisa teramankan daripada pasang laut tertinggi itu. Jadi memang ada segmen yang kita perbaiki, ada segmen yang kita tinggikan tanggulnya, kita bangun kembali gitu. Kita bertahap ya Mbak ya. Jadi mungkin contohnya kita sebut Pantai Mutiara ya. Pantai Mutiara itu sebenarnya dari tahun 2022 kita udah mau masuk situ. Cuman tertunda sampai tahun 2024. Dan memang tahun ini kita akan membangun kembali di Pantai Mutiara. Karena memang target kita 1,5 kilometer terbangun, sekarang baru sekitar 300 meter. Jadi memang tahun ini kita akan masuk kembali ke Pantai Mutiara untuk melanjutkan pembangunan yang sudah kita lakukan sebelumnya. Nah khusus Pantai Mutiara memang kita akan lakukan pembangunan di sisi timur dan melanjutkan yang di daerah daratannya. Untuk yang bocor-bocor itu kita kemarin sudah melakukan peninjauan, nantinya tentunya awal tahun mungkin untuk sementara bisa kita lakukan penutupan untuk penambalan.
Namun langkah cepat Pemprov DKI dinilai reaktif oleh pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah. Anggaran darurat baru dikeluarkan setelah kondisi tanggul menjadi viral dan membahayakan warga. Pemprov DKI bersikap seperti pemadam kebakaran karena anggaran 8 miliar itu baru dikeluarkan setelah viral dan kondisi Pantai Mutiara itu membahayakan dan mencemaskan warga masyarakat. Yang kedua, bahwa Tanggul Mutiara itu memang pembangunannya oleh swasta, sehingga harusnya itu juga menjadi tanggung jawab swasta. Akan tetapi kalau misalnya swasta sudah menyerahkan kepada Pemprov, maka hal itu akan menjadi tanggung jawab Pemprov DKI sehingga menggunakan APBD. Oleh karena itu ini perlu penjelasan dari Pemprov terkait penggunaan anggaran 8 miliar itu sehingga tidak dipertanyakan oleh publik. Sementara itu, pengamat perkotaan Yayat Supriyatna mengimbau Pemprov DKI Jakarta untuk mengaudit kondisi tanggul Pantai Mutiara agar warga tak lagi hidup dengan rasa cemas. Antisipasi rasa khawatir, rasa cemas dari masyarakat yang dekat dengan tanggul, memang gubernur harus segera mengirimkan tim investigasi untuk mengaudit dan semua kondisi tanggul yang ada di Tanggul Mutiara itu harus dilaporkan kepada masyarakat bahwa kondisinya masih aman, masih kuat, dan kebocoran pun bisa dikatakan rembesan itu tidak terlalu besar. Jadi kalau hasil tim audit itu sudah disampaikan kepada masyarakat dan dijelaskan oleh gubernur bahwa semuanya dalam kondisi aman, saya kira masyarakat tidak perlu khawatir. Pemerintah Provinsi Jakarta siap menggelontorkan 8 miliar rupiah untuk menambal tanggul ini. Namun ini bukan sekedar soal angka rupiah. Rembesan tanggul ini menjadi peringatan dini bahwa ancaman Jakarta tenggelam bukan hanya hisapan jempol semata. Jika tanggul ini menyerah, bukan hanya kawasan elit ini saja yang terendam, namun menjadi bukti nyata kerentanan pesisir ibu kota.